Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, mohon maaf, Pak dosen, saya tidak menggunakan PPT atau slide dikarenakan terkendala oleh alat. Saya tidak punya alat dan di sekolah sedang rusak alatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tia Setiawati, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dan Isu Kontemporer Pendidikan Nasional dengan topik Pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Makna pilar pendidikan. Secara sederhana, pilar dalam pendidikan dimaknai sebagai dasar, tiang atau landasan utama yang menopang berdirinya sistem pendidikan. Sebuah bangunan akan rapuh dan mudah runtuh jika tiang penyangganya lemah. Demikian juga pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai penunjuk arah agar tujuan pendidikan tidak lepas dari nilai, moral, dan jati diri bangsa. Di Indonesia, pilar pendidikan yang paling fundamental adalah dan menjadi landasan pendidikan nasional digagas oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip emas atau pilar utama pendidikan yang sangat terkenal. Yang pertama, Ingarso Sungtu Lodo, yang artinya di depan memberi teladan. Ini bermakna pendidikan atau pemimpin harus mampu menjadi contoh, suri tauladan, dan panutan bagi peserta didiknya, baik dalam perilaku, ucapan, maupun tindakan. Kedua, ing madya mangon karso, artinya di tengah membangun kemauan, pendidik tidak boleh mendikte, tetapi harus mampu berada di tengah-tengah siswa untuk membangun semangat, motivasi, kemauan, dan kreativitas agar siswa aktif dalam belajar. Yang ketiga, yaitu tuturi handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Pendidik bertugas memberikan dukungan, semangat, dan penguatan dari belakang agar potensi anak didik berkembang maksimal sesuai bakat dan minatnya. Analisis relevansi dan tantangan di era digital. Kini kita hidup di era digital, di mana teknologi informasi berkembang sangat pesat. Pembelajaran beralih ke sistem daring, dan akses informasi sangat terbuka luas. Lalu, apakah ketiga pilar tersebut masih relevan? Jawabannya sangat relevan dan justru sangat dibutuhkan. Mari kita analisis satu persatu. Pertama, Ingarso Sungtulodo, yaitu tantangannya saat ini adalah banyak informasi yang belum tentu benar dan konten negatif di media sosial. Peran pendidik untuk memberi teladan ini tidak hanya saat tatap muka di kelas, tetapi juga dalam cara pendidik memanfaatkan teknologi, menyaring informasi, dan beretika media sosial. Guru harus menjadi contoh literasi digital yang baik. Nah, yang kedua, ing madya mangun karso. Di era digital, siswa sangat mudah bosan jika metode pembelajaran kaku. Prinsip ini menuntut guru untuk berinovasi, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan kreatif menggunakan teknologi. Guru harus mampu membangun kemauan siswa agar tidak hanya menjadi konsumen informasi, tapi juga menjadi pencipta atau pengguna informasi yang cerdas. Ini sangat penting untuk mencegah penyebaran berita bohong atau hoaks. Yang ketiga, tutwuri handayani. Peran guru berubah dari satu-satunya sumber ilmu menjadi fasilitator. Di tengah banjirnya informasi, siswa butuh bimbingan dan dorongan untuk memilih informasi yang benar dan bermanfaat. Tantangannya adalah menjaga karakter siswa agar tidak larut dalam dampak negatif teknologi, seperti kecanduan gawai atau pergaulan bebas. Dorongan dari pendidik sangat diperlukan agar teknologi digunakan untuk kemajuan, bukan kerusakan. Jika kita melihat masalah pendidikan nasional saat ini, seperti rendahnya karakter, ketidaksiapan menghadapi teknologi, atau kesenjangan akses, jawaban dasarnya sebenarnya ada pada ketiga pilar ini.
Teknologi hanyalah alat bantu, namun nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Ki Hajar Dewantara adalah jiwa pendidikannya. Pendidikan di era digital tidak boleh hanya mencetak manusia yang cerdas secara teknologi, namun kosong secara moral. Pilar-pilar pendidikan ini menjadi kompas agar kemajuan teknologi sejalan dengan pembentukan karakter bangsa yang beradab, beretika, dan berbudaya. Demikianlah pemaparan singkat saya mengenai relevansi pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara di era digital. Semoga kita semua dapat mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.